Tiga topik utama dari pemberitaan kita hari ini benar-benar menarik. Bagaimana tidak dikatakan demikian? Magomed Ankalaev yang telah mengaku mendapat tawaran tanggal pertarungannya, mengancam Pereira jika mundur maka akan digantikan dengan orang lain. Kemudian pernyataan benar-benar fair dari Belal Muhammad yang baru saja tumbang dari kekuasaannya. Dan bagaimana kabar dari Rakhmonov yang terkesan diabaikan setelah pemegang mahkota di divisinya berganti. Tarik dan simpan nafas dalam-dalam untuk menyimak semua ulasannya. Kemenangan mutlak Magomed Ankalaev atas Alex Pereira di UFC 313 bukan hanya penegasan kekuatannya, tapi juga pernyataan bahwa ia bukan juara yang puas hanya dengan menang. Petarung asal Dagestan ini datang untuk menghancurkan dan bukan hanya bertanding, tapi mendominasi. Pertarungan itu menjadi penanda betapa seriusnya ancaman yang dibawa oleh Ankalaev. Dalam laga tersebut, ia memaksa Pereira, salah satu striker paling berbahaya di UFC, untuk bermain di wilayah yang tidak nyaman. Meski Ankalaev gagal menyelesaikan laga lewat takedown dengan 12 percobaan, tak satu pun membuahkan hasil. Namun ia tetap mengendalikan ritme dan mengunci kemenangan mutlak. Sebuah duel antara kekuatan dan strategi, antara pengendalian dan ketahanan. Akan tetapi pertanyaannya kini bukan lagi tentang siapa yang menang, melainkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Divisi kelas berat ringan UFC kini dalam status siaga tinggi. Ankalaev sudah menandai kalendernya untuk pertarungan UFC 317 yang akan digelar pada tanggal 28 Juni, bertepatan dengan International Fight Week di Las Vegas. Ia menginginkan pertandingan ulang melawan Pereira. Misi balas dendam? Mungkin. Tapi lebih dari itu, ini adalah misi untuk menuntaskan. Untuk membuktikan bahwa kemenangannya di UFC 313 bukan sekadar keputusan juri, melainkan dominasi total. Sang juara itu menegaskannya dalam satu cuitannya di media X dengan menuliskan, "Saya ditawari untuk mengikuti pekan pertarungan internasional fight. Jika lelaki itu tidak menginginkannya, mari kita lanjutkan. Aku siap untuk siapapun. Saya tantang kamu," kata Ankalaev pada Pereira. Kalimat ini bukan gertakan kosong. Di balik tenangnya bahasa Ankalaev tersimpan bara api seorang juara yang tak sabar menunjukkan superioritasnya lagi di oktagon. Bila Pereira memutuskan mundur atau belum siap, Ankalaev tak kekurangan lawan. Nama-nama besar seperti mantan juara Jiri Prochaska dan bintang yang sedang naik daun, Carlos Ulberg siap di garis depan. Keduanya adalah penantang serius yang mampu menguji Ankalaev dengan gaya bertarung mereka yang eksplosif dan tak terduga. Namun satu hal pasti, siapapun lawannya, sang juara Dagestan tak akan datang hanya untuk bertanding. Ia datang untuk menyapu bersih. UFC 317 belum memiliki acara utama, tapi jika pertarungan perebutan gelar ini terwujud, dunia akan menyaksikan duel yang bisa mengubah arah sejarah divisi. Apakah Pereira siap menuntaskan urusan yang belum selesai? Atau akankah petarung lain naik ke pentas dan mencoba merebut tahta dari raja baru? Di malam yang mendebarkan di UFC 315, panggung utama menjadi saksi kejatuhan sementara sang juara. Belal Remember the Name Muhammad yang telah menaklukkan lawan demi lawan selama bertahun-tahun, akhirnya harus melepaskan sabuk emas kelas welternya. Dalam pertarungan sengit 5 ronde melawan Jack Della Maddalena, Belal menunjukkan keberanian dan daya tahan luar biasa, namun kali ini itu belum cukup. 2 dari 3 juri memberi skor tipis 48-47 untuk Maddalena menyegel tahta baru bagi sang penantang. Tapi inilah hal yang membedakan seorang juara sejati dari petarung biasa. Bagaimana mereka merespons saat dunia terasa runtuh. Hanya beberapa jam setelah kekalahan itu, Belal tidak lari atau tidak mencari-cari alasan. Lewat media sosial, ia menuliskan pesan singkat namun penuh makna. Rencana Allah adalah rencana terbaik.
Alhamdulillah untuk semuanya, terima kasih kepada semua pendukung saya. Saya pernah kesini sebelumnya dan saya akan kembali lagi. Kata-kata itu bukan sekadar ungkapan pasrah. Itu adalah suara dari seseorang yang telah menempa dirinya dalam badai dan tahu bahwa setiap kejatuhan adalah batu loncatan menuju kebangkitan yang lebih besar. Bilal bukanlah sosok asing bagi kesulitan. Kekalahan ini adalah yang pertama sejak 6 tahun lalu ketika ia takluk dari Jeff Neal. Sejak saat itu, ia melaju tak terbendung dan menorehkan 11 pertarungan tanpa kekalahan, menghadapi nama-nama besar, termasuk duel tak tuntas melawan Leon Edwards di UFC 304, dan kali ini keluar sebagai pemenang dominan untuk merebut gelar juara. Namun, gelar itu kini terlepas dari genggamannya, dan tantangan baru telah menanti di balik tikungan. Perebutan sabuk mungkin akan menjadi medan yang lebih rumit, terutama dengan sahabat sekaligus rekan latihannya, Islam Makhachev, sang raja divisi ringan yang dikabarkan ingin naik kelas demi mengejar kejayaan ganda di 170 pon. Satu babak telah berakhir, tapi buku perjalanan Bilal Muhammad masih jauh dari selesai. Ia mungkin tersungkur, namun semangatnya tidak pernah padam. Dan ketika ia kembali, dunia harus bersiap. Karena seorang juara sejati tak pernah benar-benar kalah karena dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali bangkit, lebih kuat, lebih lapar, dan lebih mematikan. Bayangan besar bernama Shavkat Rakhmonov masih menggantung di atas divisi kelas welter UFC. Meski tubuhnya tengah memulihkan diri dari cedera yang membuatnya gagal bertarung di UFC 315 melawan Bilal Muhammad, nama Rakhmonov tetap berdengung di telinga para pesaing. Tak ada suara, tak ada sorotan, hanya ancaman sunyi dari petarung tak terkalahkan yang dijuluki The Nomad. Kursi singgasana kini telah berpindah tangan. Jack Della Maddalena, sang juara baru, menggulingkan Bilal Muhammad di UFC 315 lewat keputusan tipis nan dramatis. Namun sebelum kemenangan itu, Della Maddalena sejatinya bukanlah pilihan pertama. Pertarungan gelar awalnya ditawarkan kepada Rakhmonov, sebuah kesempatan emas yang harus ia tolak karena kondisi fisiknya tak memungkinkan. Penolakan itu membuka jalan bagi Della Maddalena yang awalnya direncanakan menghadapi Leon Edwards pada Maret untuk melompat ke panggung utama dan merebut sabuk emas. Di sisi lain, diamnya Rakhmonov menjadi gema yang lebih lantang daripada ribuan pernyataan. Ia tak bicara di platform X sejak penolakannya, tetapi semua tahu ia belum selesai. Saat dunia bersorak untuk sang juara baru, Shavkat akhirnya memecah kebisuan. Selamat kepada JDM, performa yang hebat setelah istirahat panjang dan cedera. Anda tahu saya adalah tantangan sesungguhnya di kelas 170. Cepat atau lambat, waktu saya akan tiba. Kata-kata itu dingin, tenang, namun penuh tekad. Sebuah peringatan, sebuah janji. Namun dunia MMA tidak pernah menunggu. Saat Rakhmonov pulih, hierarki kelas welter terus bergerak liar. Sean Brady yang tampil menggantikan JDM saat pertarungan melawan Edwards kini melesat ke posisi penantang teratas. Sementara Ian Machado Gary, lawan terakhir yang ditumbangkan Rakhmonov, dan Joaquin Buckley, penantang keras kepala yang akan menghadapi Kamaru Usman, semuanya mengincar kesempatan yang sama, jalur cepat menuju sabuk juara. Islam Makhachev, sang penguasa kelas ringan, juga mengintip peluang emas. Jika rumor itu benar adanya, pertarungan perebutan gelar antara Islam dan Della Maddalena bisa saja terjadi sebelum akhir tahun ini. Dan jika itu terjadi, maka jalan bagi pesaing lainnya akan semakin panjang dan rumit. Di antara kerumunan nama besar itu, Shavkat Rakhmonov berdiri seperti bayangan tak terjamah. Ia bukan sekadar petarung yang menunggu giliran. Ia adalah mimpi buruk yang belum sempat menjadi nyata. Jika ia kembali dalam kondisi prima, bukan tak mungkin sabuk itu akan menjadi miliknya dan dengan cara yang tak terbantahkan. Namun, realitasnya kejam. Skenario terbaik bisa buyar jika Brady menumbangkan Machado Gary atau jika Buckley menghancurkan Usman dan menantang Muhammad. Dinamika ini bisa menyempitkan ruang bagi Rakhmonov, bahkan menggesernya dari percaturan utama jika ia terlalu lama absen. Pertarungan Brady versus Machado Gary dan kembalinya Bilal Muhammad menghadapi pemenang Usman versus Buckley bisa menjadi filter akhir sebelum Nomad kembali berbicara di atas oktagon. Tapi satu hal pasti,
ia tak akan pernah benar-benar hilang. Sampai saat itu tiba, divisi ini hanya bisa menebak, berharap, dan bersiap, karena saat Shafkat kembali, ia tak akan menanyakan giliran. Ia akan merebut apa yang semestinya menjadi miliknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.